Melanjutkan chapter sebelumnya di mana anggota Celestial Dragon telah mengalahkan anggota kru Mugiwara, lalu memperlihatkan keadaan Saul sebelum bertarung melawan Somers. Saul pun berkata kepada Robin dan Chopper untuk segera bergegas bersembunyi, karena ia merasa pernah melihat Somers dan ia beranggapan bahwa Somers sangat kuat dan tidak bisa mati. Ia juga beranggapan bahwa mereka tidak bisa mengalahkan Somers. Jadi Saul berkata kepada Robin dan Chopper untuk bersembunyi dahulu sampai ada kesempatan untuk menyelamatkan anak-anak. Lalu adegan membawa ke keadaan sekarang, di mana terlihat Saul sudah terkapar tak berdaya di hadapan Somers. Menyaksikan hal tersebut, Somers pun beranggapan bahwa ternyata ada dua raksasa yang selamat dari peristiwa Ohara. Dan Somers pun menambahkan bahwasannya Angkatan Laut terlalu naif dalam menangani peristiwa tersebut. Terlihat juga Robin dan Chopper yang tetap bersembunyi di balik rambut Saul, sembari menunggu kesempatan kabur untuk menyelamatkan anak-anak. Dengan masih berkomunikasi dengan Killingham lewat denden musi yang ada di tangannya, pandangan Somers pun tertuju ke arah Gunko yang berhasil melumpuhkan dan mengikat anggota kru Mugiwara. Somers pun mengusulkan kepada Gunko tentang bagaimana kalau mereka membawa pulang juga anggota kru Mugiwara yang sudah terikat tersebut. Mendengar usulan dari Somers yang terdengar dari denden musi, Killingham pun menolak dengan keras. Killingham beranggapan usulan tersebut tidaklah bagus karena bisa membuat Luffy si topi jerami murka. Killingham pun menambahkan mereka hanya perlu menyelesaikan misi mereka lalu pulang dari Elbap. Di sisi lain memperlihatkan anggota kru Mugiwara yang tidak berdaya dan sedang dalam keadaan terikat. Merasakan itu, Nami pun kesal dan berteriak. Ia berkata bahwasanya dia sangat jengkel karena para kesatria dewa juga sudah melukai Saul dan menangkap Colon. Nami juga menyalahkan Jinbe karena ia beranggapan kenapa Jinbe bisa dikalahkan oleh Gunko. Mendengar Nami yang berteriak-teriak, Jinbe pun menyuruh Nami untuk diam karena ia sedang berpikir. Jinbe juga mempertanyakan tentang kekuatan macam apa yang dimiliki oleh Gunko. Lalu Usopp yang sedang kesal sekaligus ketakutan karena Usopp beranggapan bahwa Gunko itu menyeramkan dan ia mengira bahwa mereka akan mati dibunuh oleh Gunko. Di saat yang bersamaan, Brook yang merasa bahwa sepertinya ia mengenali sosok Gunko tersebut. Tapi Brook langsung menepis anggapan tersebut karena ia merasa bahwa anggapan Brook itu tidaklah mungkin. Lalu di saat kru Mugiwara sedang mengatur siasat, tiba-tiba Gunko berjalan menghampiri mereka dan menodongkan panahnya ke arah Brook. Sontak hal tersebut membuat Usopp panik. Usopp pun berseru, "Gia, dia kemari! Si wanita zombie!" Gunko pun menendang kepala Brook. Sembari menendang, Gunko pun berkata, "Hei kau! Mulai sekarang kau akan menciptakan lagu untukku seumur hidupmu. Jadilah budak milikku." Sontak perkataan Gunko pun membuat kru Mugiwara kaget. Lalu Nami pun berasumsi, jangan-jangan dia tahu soal musik ciptaan Brook. Sementara itu Usopp berpendapat, ternyata seorang Celestial Dragon adalah penggemar Soul King. Lalu ada Jinbe yang melirik ke arah Brook. Ia pun berkata, "Kau punya penggemar yang hebat." Di saat yang bersamaan, Somers pun melirik ke arah mereka karena melihat Gunko yang sedang main-main. Somers pun berteriak kepada Gunko untuk menghentikan itu semua karena Somers enggan untuk bertarung melawan Yonko. Somers beranggapan lebih baik segera menyelesaikan tugasnya agar cepat selesai. Di sisi lain, Brook yang sebelumnya diminta untuk jadi budak oleh Gunko pun meminta maaf. Karena menurut Brook, ia bisa menjalani hidup yang kedua adalah berkat kaptennya, yaitu Luffy si topi jerami. Oleh sebab itu, ia telah bersumpah setia untuk mengabdikan dirinya untuk Luffy. Mendapati permintaannya ditolak, dengan tatapan tajam, Gunko pun mengancam Brook dan berjanji akan membunuhnya. Mendengar ancaman dari Gunko, Brook pun tak gentar. Ia memilih mati daripada hidup tanpa tahu balas budi. Lalu tanpa basa-basi, Gunko pun menendang Brook. Sontak hal tersebut membuat Usopp panik. Ia pun berteriak memanggil nama Brook. Menghiraukan itu semua, Somers pun berdiri dengan tangan yang sedang memegang denden musi. Dan ia pun melanjutkan perbincangannya dengan Killingham.
Somers pun berkata kepada Killingham, apakah sudah bisa dimulai? Ia menyiarkan tujuan mereka. Mendengar kesiapan Somers, Killingham pun berkata, "Yah, kau bisa mulai." Mendengar itu, seketika Somers pun memulai aksinya. Ia pun menyiarkan, "Tes, tes, Elbap. Bisakah kalian mendengarku? Wahai semua prajurit Elbap! Saat ini, kalian pasti kebingungan dengan semua peristiwa aneh yang sedang terjadi, kan? Semua itu adalah ulah dari kami. Aku adalah belati pelindung tanah suci Mary Gois. Namaku Somers, salah satu kesatria dewa. Saat ini kalian pasti sudah mengetahui bahwa kami telah menculik 10 orang anak di Elbap ini. Tidak hanya itu, seorang raksasa berjanggut oranye yang terus bersikeras ingin menyelamatkan anak-anak itu. Kini telah kubuat bersimbah darah. Dengan kata lain, anak-anak yang keselamatannya kalian anggap remeh karena mengira bahwa mereka pasti akan diselamatkan oleh seseorang ini, masih berjalan menuju garis finish. Mendengar pengumuman dari anggota Celestial Dragon, lantas para raksasa yang sedang bertarung dengan para monster pun sedikit teralihkan. Sembari tetap teguh melawan para monster, mereka pun menyimak siaran tersebut dengan cemas. Ada yang menanyakan untuk apa mereka melakukan semua ini. Ada juga yang mengkhawatirkan tentang nasib anak-anak yang diculik dan mengkhawatirkan keadaan anak-anak tersebut. Di sisi lain, Bu Guru Ange yang mendengar Pak Guru Saul telah dikalahkan pun khawatir. Lalu ada juga para raksasa yang beranggapan bahwa Pak Guru Saul mungkin telah mati. Sementara itu, Killingham yang berada di sekolah Walrus dan sedang menyandera Bu Guru Ange serta Pak Guru Kiba pun ikut melancarkan aksinya. Killingham pun mengatakan bahwasanya aksi siaran yang dilakukan Somers sangat disayangkan karena tidak bisa menampilkan gambar. Lalu ia pun mengalihkan pandangannya ke Bu Guru Angge dan bertanya, apakah Bu Guru Angge tahu nama semua anak yang sedang berjalan tertidur? Mendengar pertanyaan Killingham, Bu Guru Angge pun menjawab dengan mantap, tentu saja aku mengetahuinya. Lantas jawaban Bu Guru Angge membuat Killingham senang. Lalu ia pun berkata, kalau begitu, ayo kita kabari orang tua mereka. Selain itu, sudah hampir waktunya anak-anak itu terbangun dari mimpi mereka. Lalu adegan memperlihatkan anak-anak yang sudah tersadar dari tidur jalannya. Mereka pun bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Salah satu anak pun mengatakan, kenapa kaki mereka melangkah dengan sendirinya? Lalu tujuan mereka mau kemana? Di tengah kebingungan yang melanda anak-anak, Kolon pun mengatakan bahwa mereka sedang diculik. Lantas ucapan Kolon pun membuat anak-anak yang lain panik dan seketika suasana menjadi ribut. Melihat keributan yang terjadi, Kolon pun membentak mereka. Dengan gagah berani, Kolon pun berkata, "Tidak usah ribut, ada aku di sini. Berbeda dengan para pengecut seperti kalian, aku adalah prajurit." Setelah Kolon mengatakan kata-kata semangat dengan gagah berani, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kemunculan monster yang tepat di hadapan mereka. Sontak hal tersebut menambah kepanikan anak-anak tersebut. Lalu memperlihatkan Kolon yang sebelumnya gagah berani pun ikut panik dan terkejut. Di sisi lain memperlihatkan kapal Sval milik kelompok bajak laut raksasa yang sedang dikepung oleh para monster. Karena sebelumnya terdengar siaran yang menyatakan Saul sudah dikalahkan. Mereka pun memutuskan untuk memutar arah kapal dengan maksud menyelamatkan anak-anak yang diculik. Namun naas, salah satu monster telah merusak dayung kapal mereka. Menyadari hal itu, salah satu raksasa pun bergegas melihat wujud monster yang telah merusak dayung kapalnya. Setelah melihat wujud monster itu, salah satu raksasa pun sadar dan berteriak bahwa ternyata sosok monster yang sedang memakan dayung kapalnya terlihat seperti istrinya. Sontak perkataan itu membuat raksasa lain pun ikut memperhatikan beberapa monster yang lain. Dan ternyata benar, monster-monster tersebut adalah perwujudan istri-istri mereka yang merupakan hasil mimpi yang ditakuti anak-anak. Sontak hal tersebut membuat para suami-suami raksasa tidak berdaya.
Lalu seketika mereka mengakui dosa-dosanya terhadap perwujudan istri-istri mereka. Bahkan salah satu raksasa mengatakan tentang ketakutannya dengan perwujudan tersebut. Lantas serangan para monster itu pun berhasil menjatuhkan kapal Sval milik kelompok bajak laut raksasa. Di sisi lain, Somers yang memperhatikan adegan itu pun kembali menyiarkan hal tersebut. Melalui Denden Mushi, Somers pun berkata, "Gihahaha, kelompok bajak laut prajurit raksasa yang perkasa itu kini sudah karam. Sepertinya di sana ada monster, yang sangat kuat. Peluang kalian untuk menyelamatkan anak-anak itu semakin kecil. Kita langsung saja ke inti permasalahan. Wahai prajurit legendaris, Jarul si Janggut Gunung. Kini setelah raja kalian tiada, kaulah yang menjadi perwakilan bangsa ini. Tuntutan kami sederhana. Kami ingin agar kalian, bangsa raksasa, menjadi budak perang bagi kami." Setelah menyiarkan maksud dan tujuannya, Somers tetap melanjutkan siaran tersebut dengan menyebutkan nama anak satu persatu yang telah mereka culik. Dan Somers pun menambahkan dalam siaran tersebut bahwasanya dalam permintaan mereka, bangsa raksasa tidak memerlukan sekolah dan perpustakaan karena keduanya tidaklah penting. Lalu dalam siarannya, Somers juga meminta agar keduanya dibakar sampai tidak tersisa. Setelahnya, bangsa raksasa harus bersumpah setia kepada mereka. Somers juga menambahkan jika permintaannya tidak dituruti, maka anak-anak yang telah mereka culik akan dibunuh satu persatu. Lalu keputusan tersebut, Somers meminta agar Jarul yang memutuskannya. Lantas mendengar siaran tersebut membuat para orang tua raksasa merasa cemas dan khawatir. Di sisi lain, Jarul yang mendengar bahwa Dori dan Brogi telah dikalahkan pun cemas. Ia bingung tentang apa yang harus dilakukannya. Selain cemas, Jarul juga merasa terbebani karena keputusan nasib anak-anak Elbap ada di tangannya. Di waktu yang sama, Bu Guru Ange yang mendengar permintaan dari Somers pun menentangnya. Bu Guru Ange berpendapat bahwasanya sekolah adalah simbol perdamaian bagi bangsa Elbap. Sedangkan perpustakaan menyimpan sejarah di masa lalu, serta pengetahuan dari seluruh dunia yang selamat berkat pengorbanan para sarjana Ohara, sehingga harta tersebut bukan hanya milik Elbap saja. Di sisi lain, Ripley yang melihat kapal Spal yang karam pun bergegas menghampiri kapal tersebut. Didampingi oleh Frankie, Lilith, dan juga Bonnie, mereka pun menyelamatkan anggota bajak laut raksasa. Lalu terlihat Ripley yang sudah menyelamatkan anggota bajak laut raksasa dikelilingi Frankie, Lilith, dan Bonnie. Sedangkan Gaban tepat berdiri di tangan Ripley, berbeda dengan raksasa lain yang cemas dan khawatir karena anak-anak mereka diculik. Gaban justru bangga terhadap Kolon, karena menurutnya Kolon berani dan jagoan. Mendengar perkataan Gaban, Ripley pun memarahinya, karena Ripley menganggap perkataan Gaban tidak tepat di situasi yang dialami anak-anak. Lalu tanpa basa-basi, Gaban dan para raksasa yang sudah mengetahui lokasi para penculik pun bergegas pergi untuk menyelamatkan anak-anak yang diculik itu. Di saat yang bersamaan, Robin yang sudah geram pun mulai menampakkan diri dari persembunyiannya dan bersiap bertarung, lalu memperlihatkan Gaban yang sudah siap menyelamatkan anak-anak. Sembari berlari, ia pun berkata, "Takkan kubiarkan mereka berbuat sesukanya."